Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Lebin Astiawan dari kelas 2D3 Teknik Informatika PENS PSDKU Lamongan dengan NRP 312 052 1027. Di sini saya akan mempresentasikan uji hipotesis proporsi dua populasi dalam materi statistik dan probabilitas bab inferensi statistik. Baik, proporsi dua populasi. Uji hipotesis proporsi dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Kemudian pengujian dua proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi yang pertama itu lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi yang kedua. Misalnya, ketika ada orang tua yang akan memasukkan anaknya ke SMA, dia masih menimbang-nimbang apakah akan dimasukkan ke sekolah A atau ke sekolah alternatif lain, yaitu sekolah B. Sang ibu merasa yakin menyekolahkan anaknya ke sekolah A apabila proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih tinggi daripada sekolah B. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan pengambilan sampel lulusan dari sekolah A dan sampel lulusan dari sekolah B. Selanjutnya, sampel tersebut digunakan untuk melakukan pengujian secara statistik apakah proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih besar secara signifikan daripada sekolah yang B. Syarat sampel untuk melakukan pengujian proporsi dua populasi adalah sampel yang diambil harus acak atau random dan berasal dari populasi yang independen. Tahapan untuk menguji hipotesis proporsi dua populasi. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis uji proporsi dua populasi terdiri dari dua bentuk, yaitu hipotesis untuk uji dua arah atau uji dua sisi dan hipotesis uji satu arah atau satu sisi. Uji dua arah digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi memiliki proporsi yang sama atau tidak. Sedangkan untuk yang satu sisi, uji satu sisi digunakan untuk mengetahui apakah populasi pertama memiliki proporsi yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan proporsi pada populasi yang kedua. Nah, ini dia. Hipotesis untuk uji dua arah adalah H0, yaitu P1 sama dengan P2. Atau H1 sama dengan P1 tidak sama dengan P2. Sedangkan untuk yang hipotesis uji satu arah, yaitu H0, P1 lebih dari atau sama dengan P2. Kemudian H1-nya P1 kurang dari P2. Atau H0 P1 kurang dari atau sama dengan P2. Sedangkan H1 P1 lebih dari P2. Di mana P1 ini adalah proporsi pada populasi pertama dan P2 adalah populasi kedua. Kemudian, tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% atau 1 min alfa sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, misalnya 90%. Selain itu juga bisa diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, misalnya 99%. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau 1 min alfa sama dengan 0,95, karena 95% kan
sama dengan 95/100 sehingga dalam desimal 0,95, maka tingkat signifikansinya adalah 5%. Alfanya sama dengan 0,5 sehingga 1 min alfa sama dengan 0,95. Alfa sama dengan 1 min 0,95 sehingga didapat alfa sama dengan 0,05. Kemudian untuk rumus statistik uji yang digunakan dalam uji proporsi dua populasi adalah Z sama dengan proporsi pada sampel pertama dikurangi proporsi pada sampel kedua dibagi akar dari proporsi gabungan dalam kurung 1 min proporsi gabungan dikali dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2, di mana proporsi pada sampel pertama ini didapatkan dari X1 per N1. X1 adalah banyaknya sukses pada sampel 1 dan N1 adalah banyaknya sampel 1. Begitu juga selanjutnya, proporsi pada sampel kedua didapatkan dari X2 per N2, di mana X2 adalah banyaknya sukses pada sampel 2, sedangkan N2 adalah banyaknya sampel pada sampel 2. Kemudian untuk proporsi gabungan didapatkan dari X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Kemudian daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah yang digunakan untuk menolak atau tidak menolak H0. Titik kritis untuk uji dua arah adalah min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Sedangkan untuk uji satu arah adalah min Z alfa untuk H0 P1 lebih dari sama dengan P2 dan Z alfa untuk H0 P1 kurang dari sama dengan P2. Kemudian untuk keputusan untuk uji dua arah adalah tolak H0 ya, untuk uji dua arah tolak H0 apabila Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Keputusan untuk uji satu arah adalah yang pertama, untuk H0 P1 lebih dari P2 dan H1 P1 kurang dari P2, tolak H0 apabila Z kurang dari min Z alfa. Sedangkan untuk H0 P1 kurang dari sama dengan P2 dan H1 P1 lebih dari P2, tolak H0 apabila Z lebih dari Z alfa. Kemudian contoh soal. Baik, ini adalah contoh soal untuk hipotesis proporsi dua populasi. Baik, untuk soalnya, mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru untuk tanaman cabai. Mereka mengelompokkan tanaman-tanaman cabai menjadi dua kelompok. Kelompok tanaman cabai pertama diberi pupuk dan kelompok tanaman cabai kedua tidak diberi pupuk. Dari 250 batang tanaman cabai yang diberi pupuk, mati sebanyak 15 batang, sedangkan dari 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk juga mati sebanyak 15 batang. Dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah pemberian pupuk formula tersebut formula terbaru pada cabai akan menjadi lebih baik atau tidak daripada tidak diberi pupuk? Baik, langsung kita jawab.
Baik, kita tulis dulu yang kita ketahui. Yang pertama, misal X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 15, N1 sama dengan 250, N2 sama dengan 200. Oke, kemudian kita akan masuk ke langkah yang pertama, yaitu menentukan dulu hipotesis yang digunakan. Dari persoalan di atas ingin diketahui apakah pemberian pupuk tersebut akan berdampak lebih baik daripada tidak diberi pupuk. Sehingga pernyataan tersebut ingin diketahui apakah proporsi mati pada cabai yang diberi pupuk lebih rendah daripada proporsi mati pada cabai yang tidak diberi pupuk. Kita misalkan P1 itu adalah proporsi mati dari cabai yang diberi pupuk. Sedangkan untuk yang P2, proporsi mati cabai tidak diberi pupuk. Nah, seperti itu. Sehingga hipotesisnya yang digunakan H0.2 P1 lebih dari sama dengan P2 atau H1 P1 kurang dari P2. Oke. Kemudian tingkat kepercayaan. Kita tahu tadi tingkat kepercayaan sama dengan 95%. Sehingga 1 min alfa sama dengan 0,95. Sehingga alfa sama dengan 0,05. Alfa sama dengan 5%. Oke. Kemudian statistik uji. Sebelum menuju ke statistik uji, kita tentukan dulu komponen-komponen yang digunakan, yaitu P1 sama dengan X1 per N1, sehingga sama dengan 15 per 250 sama dengan 0,06. Kemudian P2 sama dengan X2 per N2 sama dengan 15 per 200 sama dengan 0,075. Kemudian untuk menentukan P gabungan sama dengan X1 ditambah dengan X2 per N1 ditambah N2, kemudian 15 ditambah 15 per 250 ditambah 200 sama dengan 0,667. Oke, sudah. Kemudian hitung Z-nya. Hitung Z. Z sama dengan, kita langsung kita masuk rumus P1 min P2 per akar dari P dalam kurung 1 min P gabungan dalam kurung 1/N1 ditambah 1/N2.
N2, sehingga kita masukkan angkanya 0,06 min 0,075 per akar 0,0667 1 min 0,0667 dikali 1/250 ditambah 1/200. Dari penghitungan ini semua didapatkan hasil min 0,015 per 2,6293. Hasilnya sama dengan min 0,057. Nih. Kemudian menentukan daerah kritis. Diketahui tadi Z sama dengan 0,057 dan min Z 0,05 sama dengan min 1,645, sehingga Z kurang dari min Z 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Ini minus, ini plus. Kemudian kesimpulan, berdasarkan pengujian tersebut, didapatkan hasil proporsi mati cabai yang diberi pupuk lebih sedikit daripada proporsi mati cabai yang tidak diberi pupuk. Dengan demikian, pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan menjadi lebih baik daripada tidak diberi pupuk. Baik, demikian untuk hasil dari pengujian contoh soal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.